Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAS mata kuliah literasi kitab kuning. Dosen pengampu Ahmad Otong Bustami LC MAG. Kemudian disusun oleh saya sendiri Nur Hasan dari kelas A35 dengan nomor NIM 2281131705. Ada busiam yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Terjemahan kata menggunakan kamus Al-Ma'ani, Google Lens, dan Google Translate. Yang pertama, kata yan bagi. Google Lens boleh, Google Translate sebaiknya, kamus Al-Ma'ani seyogyanya, hendaknya, seharusnya, semestinya, layak, patut. Taktasiru, Google Lens membatasi diri, Google Translate itu terbatas, kamus Al-Ma'ani dibatasi, terbatas, membatasi diri, memendekkan, membuat lebih pendek, mencukupkan diri. Siyamu, Google Lens, puasa, Google Translate, puasa, kamus Al-Ma'ani, puasa, berpuasa. Fatatruku, Google Lens, meninggalkan, Google Translate, jadi kamu pergi, kamus Al-Ma'ani, meninggalkan, menghilangkan, melalaikan, tidak melakukan, membiarkan, melepaskan. At-tijarah, Google Lens, perdagangan, Google Translate, perdagangan, kamus Al-Ma'ani, perdagangan, perniagaan, bisnis. An-Nawafil, Google Lens, sukarela, Google Translate, yang sukarela, kamus Al-Ma'ani, harta rampasan perang, solat sunat, suatu tambahan. Kasbi, Google Lens, mendapatkan, Google Translate, menghasilkan, kamus Al-Ma'ani, memperoleh, mencapai, memenangkan, mendapatkan, beruntung, mendapatkan, menerima, menghasilkan. Ad-Darajat, Google Lens, nilai, Google Translate, derajat, kamus Al-Ma'ani, bertatih, berjalan, lazim, populer, sedang musim, mengedarkan, mempromosikan, merekam. Al-Aliyah, Google Lens, tinggi, Google Translate, yang tinggi, kamus Al-Ma'ani, lebih tinggi, yang di atas. Al-Furadis, Google Lens, surga, Google Translate, surga, kamus Al-Ma'ani, surga, nirwana, firdaus. Kemudian baiklah, kita lihat bersama. Di sini ada beberapa contoh ketika kita mengklik atau mencari makna daripada yanbaghi, hampir di semua kamus Indonesia Arab di Indonesia memiliki arti yang sama. Kemudian di sini kita bisa melihat ketika kita menggunakan terjemahan menggunakan Google Lens. Nah, ini ada beberapa, yaitu ada kalimat sukarela, derajat, kemudian harus, terbatas, puasa, dan sebagainya. Bisa kita lihat cara menggunakan Google Lens. Nah, kemudian di slide ini kita bisa melihat bersama juga, ini kita mencari terjemahan kata melalui Google Translate. Bisa lihat seperti apa mekanismenya ataupun contohnya. Nah, misalkan contoh yang bagi ya, selanjutnya atau dan yang lainnya. Kemudian adapun 10 kata
tersebut menurut hemat saya itu sebagai berikut. Yang pertama adalah yanbaghi, saya pribadi memaknainya dengan selayaknya, taktasiru, mencukupkan diri, siyamu, puasa, fatatruku, meninggalkan, at-tijarah, perniagaan, an-nawafil, amalan-amalan sunnah, kasbi, menggapai, ad-darajat, derajat, al-aliyah, yang tinggi, al-fa, al-fawa, al-faradisu, surga Firdaus. Nah, di sini kita bisa melihat tulisan Arabnya, kemudian terjemahan menggunakan Google Lens, kemudian Google Translate. Yang bait pertama, Google Lens menerjemahkan dengan kalimat Anda tidak boleh membatasi diri pada puasa Ramadan. Sedangkan di Google Translate, Anda sebaiknya tidak membatasi diri untuk berpuasa selama Ramadan. Kemudian yang poin kedua, itu fatatruku meninggalkan perdagangan sukarela dan mendapatkan nilai tinggi surga. Sedangkan di Google Translate, jadi Anda harus berhenti melakukan perniagaan sukarela dan mendapatkan paling tinggi di surga. Adapun yang ketiga, Google Lens menerjemahkan sebagai berikut, jika kamu melihat orang-orang yang berpuasa, seperti kamu melihat bintang yang bersinar dan mereka berada di surga yang paling tinggi. Adapun Google Translate memiliki makna lain, yaitu maka kamu akan bersedih jika melihat orang-orang yang berpuasa seperti kamu melihat bintang yang bersinar dan mereka berada di surga yang paling tinggi. Untuk poin selanjutnya yang keempat, Google Lens menerjemahkan sebagai berikut, hari-hari baik yang beritanya menjadi saksi kehormatan dan pahala puasa yang besar adalah hari Arafah, hari Asyura, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Muharram, Rajab, dan Sya'ban. Google Translate menerjemahkan seperti ini. Dan hari-hari baik menjadi saksi berita kehormatan dan keutamaan mereka, serta pahala puasa yang besar, hari Arafah bagi jamaah non-haji, dan hari Arafah bagi jamaah non-haji. Asyura, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Muharram, Rajab, dan Sya'ban. Kemudian poin kelima, puasa pada bulan haram ini termasuk keutamaan yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, masing-masing 1 dan 3 narasinya, dan ini ada dalam sunnah. Adapun menggunakan Google Translate, puasa pada bulan haram termasuk keutamaannya yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, 1 kali, dan 3 kali berturut-turut, dan ini sesuai dengan sunnah. Nah, ini kita menggunakan terjemahan kalimat menggunakan Google Lens. Google Translate maknanya lebih kurang seperti ini. Janganlah kamu membatasi diri pada puasa Ramadan, meninggalkan jual beli sunnah, dan mendapatkan nilai yang tinggi di surga. Dan kamu akan bersedih jika melihat ke rumah orang-orang berpuasa sebagaimana kamu. Terjemahan kalimat tersebut menurut saya pribadi yaitu seperti kalimat la yanbaghi an taktasiru ala saumi Ramadan. Jadi saya menerjemahkan secara pribadi seperti ini, tidak selayaknya engkau mencukupkan diri hanya dengan berpuasa di bulan Ramadan saja. Kemudian yang kedua, fatatruku at-tijarah bin nawafil wa kasbi ad-darajat al-aliyah fil faradis. Nah, lalu meninggalkan perniagaan dengan amalan-amalan sunnah dan meninggalkan usaha untuk menggapai derajat yang tinggi di surga Firdaus. Nah, seperti yang ketiga juga, maka engkau akan menyesal tatkala menyaksikan kedudukan orang-orang yang dicapai oleh orang-orang yang berpuasa, laksana melihat bintang-bintang yang gemerlapan. Mereka berada di tempat tertinggi di dalam surga. Nah, kemudian adapun poin yang keempat, langsung ke terjemahannya.
hari-hari utama yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kemuliaan dan keutamaannya dan pahala yang sangat banyak ketika berpuasa adalah hari Arafah bagi yang tidak sedang menunaikan haji, hari Asyura, 10 hari pertama bulan Muharram, puasa Rajab, dan bulan Sya'ban. Kemudian poin keempat, berpuasa di bulan-bulan haram termasuk keutamaan. Bulan-bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, yang satu menyendiri sedangkan yang tiga berurutan. Hal ini berlaku dalam satu tahun. Baiklah, berakhir pula pada kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Kemudian tujuan puasa menurut Imam Al-Ghazali adalah mengurangi syahwat, memperkuat takwa, serta mengurangi kekuatan. Nah, setelah mengetahui maksud dan tujuan puasa, hendaklah memperbanyak untuk melakukannya. Tentu saja sesuai dengan kemampuan masing-masing, sebab puasa merupakan fundamen dari segala amal ibadah dan merupakan kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhaannya dan kita semakin ikhlas dalam beribadah. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jazakumullahu khairan wa jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.